teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Mendengar apa yang dikatakan Lindong, Little Martin juga terkejut. Sebuah tatapan ingin tahu menyapu matanya, dan segera cakarnya mengetuk keringan pada bukit hitam kecil itu. Dan ia juga mencoba mengangkat gunung hitam kecil itu. Namun, benda aneh ini tidak bergerak sama sekali. Sungguh benda yang aneh, tidak ada gelombang energi yang memancar darinya. Selain itu, jika ini benar-benar harta jiwa, itu pasti sudah diambil oleh seseorang dan tidak ditinggalkan di sini, ucap Little Martin dengan bingung. Biarkan saya mencoba untuk melihat apakah saya dapat memindahkannya tanpa menyentuhnya, ucap Lindong. Dia kemudian menggunakan jarinya untuk menembakkan sinar Yuan Power yang menelan bukit hitam kecil itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membingungkan Lindong dan Little Martin. Di bawah pengikatan kekuatan Yuan, bukit hitam kecil itu tidak bergerak sedikit pun seperti sebelumnya. Berdasarkan hal ini, sepertinya bukit hitam kecil ini tidak memiliki sifat yang unik. Namun Lindong mengerti bahwa perasaan yang dia rasakan sebelumnya tidak mungkin salah. Kemudian dia mencoba menggunakan energi mentalnya untuk menembus bukit hitam kecil itu. Namun, menghadapi objek misterius ini, bahkan energi mental yang sangat tinggi tidak bisa merasakan apa-apa. Jika objek ini tidak bisa diangkat atau dipindahkan oleh Yuan Power atau energi mental, maka bukankah itu memang hanya sebuah dekorasi? Tidak heran, tidak ada yang tertarik dengan objek ini. Saya khawatir tidak ada satu orang pun di klan Lin yang dapat memindahkan objek ini, ucap Little Martin. Menurut pendapat saya, objek ini membutuhkan semacam teknik khusus, ucapnya lagi, menatap Lindong dan berkata. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dengan tatapan merenung. Sebelumnya dia yakin, dia merasakan gelombang energi yang akrab dari bukit hitam kecil itu. Gelombang energi semacam itu bukanlah kekuatan Yuan atau energi mental, namun tampaknya mengandung jejak kekuatan yang merupakan campuran antara dua jenis kekuatan ini. Jejak kekuatan Yuan dan energi mental. Tiba-tiba, Lindong terkejut dan mengangkat kepalanya. Mungkinkah harus esensi Yuan Power? Setelah memikirkan hal ini, kilatan kegembiraan muncul di mata Lindong. Dengan jentikan telapak tangannya, tikar doa akumulasi roh muncul. Setelah melihat ini, Little Martin tercengang. Setelah beberapa saat, seolah-olah menyadari sesuatu, Little Martin lalu berseru, mungkinkah bukit hitam kecil ini membutuhkan esensi Yuan Power untuk memindahkannya? Saya tidak terlalu yakin, tetapi kita dapat mencobanya, ucap Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan pikirannya, baik Yuan Power dan energi mental mengalir keluar ke atas tikar doa. Tiba-tiba bola esensi Yuan Power muncul ke atas tikar doa. Saat bola esensi Yuan Power muncul, di bawah manipulasi Lindong, itu mulai turun secara bertahap ke bukit hitam. Ketika bola bergerak mendekat, bukit hitam mengeluarkan sinar cahaya hitam sekarang. Ada sesuatu, ucap Lindong, kilau melintas di matanya. Tanpa ragu lagi, ia terus mencampur dan menghasilkan lebih banyak esensi Yuan Power dan mengarahkannya dengan mantap menuju bukit hitam. Esensi Yuan Power kuat mulai menutupi bukit hitam dengan lapisan dan mulai meresap ke dalam bukit hitam dengan kecepatan tinggi. Ketika intensitas warna bukit hitam mencapai batas tertentu, bukit menghasilkan suara dengan dengung yang aneh, seperti gelombang suara yang dipadatkan. Suara disebarkan dalam bentuk seperti cincin. Ketika gelombang suara disebarkan, Lindong tiba-tiba menemukan bahwa radiasinya menyebabkan 4 Soul Treasure lainnya menjadi jauh lebih redup, seolah-olah mereka takut akan kebangkitan bukit hitam itu. Sepertinya kamu telah mendapatkan satu harta lagi, ucap Little Martin dengan mata menyala saat menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Sejujurnya, 4 harta jiwa itu takut dengan bukit hitam. Oleh karena itu, sepertinya kekuatan bukit hitam harusnya lebih kuat. Lindong menatap bukit itu yang sepertinya tertanam di altar batu, naik perlahan di udara sekarang. Ketika bukit hitam naik, tiba-tiba ledakan terdengar di seluruh klan. Esensi Yuan Power mengalir dengan mantap ke bukit hitam. Lalu bukit hitam itu melebar secara bertahap dari ukuran telapak tangan hingga ukuran beberapa meter dalam waktu singkat. Ini melayang di depan Lindong dan memancarkan gelombang energi yang kuat terus-menerus. Lindong menatap gunung hitam dengan memukau. Di bukit ada bebatuan yang aneh, terjal dan ribuan tebing. Itu seperti gunung Magis yang menjulang tinggi antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, aura yang sangat tebal meresap ke udara. Lindong mengerang saat menghembuskan nafas dalam-dalam. Gunung itu semakin membesar ukurannya, mengarahkan tekanan berat padanya. Ada kata-kata di dinding gunung, ucap Little Martin tiba-tiba berseru. Puncak penjara hitam. Lindong menatap 3 kata ini, seolah-olah dia terpesona oleh auranya. Benda ini pastinya bukan harta karun duniawi biasa, ucap Lindong muncul setelah menatap ketiga kata itu cukup lama. Lindong, hal ini
ini tampaknya menguras esensi Yuan Power Anda untuk tumbuh membesar. Cepat, manfaatkan ini pada kondisi terlemahnya sekarang dan tangkap itu tanpa penundaan, ucap Little Martin. Lindong mengangguk segera. Bagaimanapun, dengan kekuatan spiritualnya tentu tidak mudah untuk ditangkap. Apa yang disebut puncak penjara hitam bukanlah artefak biasa. Untungnya itu pada kondisi terlemahnya sekarang. Oleh karena itu, tanpa ragu sedikit pun, Lindong menggigit ujung lidahnya dan menembak keluar darah esensi yang melewati lapisan esensi Yuan Power dan mendarat di gunung. Ketika darah esensinya menyentuh gunung, suara mendesis tiba-tiba meletus. Namun apa yang membuat mata Lindong melebar adalah bahwa setelah mencapai gunung, darah esensinya direduksi dari bukit atau gunung oleh kekuatan misterius, mencegahnya menanam segel darah. Benda ini menolak saya, ucap Lindong muram dan ekspresi wajahnya berubah. Setelah melihat ini, Little Martin mendengus dan menggerakkan cakarnya. Segera cahaya putih hangat melesat dari telapak tangan Lindong. Itu adalah jimat batu misterius. Saat jimat batu itu muncul, ia menembakkan seberkas cahaya putih yang menyelimuti puncak penjara hitam. Saat puncak penjara hitam menelan cahaya putih hangat itu, tingkat ekspansinya mulai berhenti secara bertahap. Cahaya hitam yang keluar darinya seolah-olah telah bertemu sesuatu yang lebih menakutkan dari dirinya, lalu mundur kembali ke bukit dengan cepat. Lindong, lakukan sekarang, ucap Little Martin berteriak ketika melihat ini. Lindong menatap kaget pada adegan ini sebelum dia segera berbalik untuk melirik jimat batu yang tampak sederhana. Apa sebenarnya harta ini? Bahkan gunung misterius itu tidak bisa menahannya. Setelah terkejut, pikiran Lindong berkedut. Serangkaian esensi darah sekali lagi terbang menuju puncak penjara hitam. Kali ini, kekuatan penolakan telah menghilang secara menyeluruh. Ini memungkinkan darah esensi Lindong untuk memasuki kedalaman bukit atau gunung dengan lancar dan menanamkan segel darahnya. Saat segel darah terbentuk, Lindong tiba-tiba merasa bahwa beban berat bukit hitam menghilang. Kekuatan penolak yang unik itu juga secara menyeluruh menghilang. Setelah beberapa saat, itu mulai mengecil dan kembali ke ukuran telapak tangan, lalu kemudian mendarat di telapak tangan Lindong perlahan. Segera kegembiraan merona di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya bisa menaklukkan puncak penjara berat hitam ini. Mari kita uji seberapa kuat objek ini, ucap Little Martin agak ingin tahu menatap puncak penjara berat di telapak tangan Lindong. Baiklah, Lindong juga mengangguk. Kemudian dengan jentikan pikirannya, esensi Yuan Power muncul sebelum memancar ke penjara puncak berat hitam. Puncak penjara berat hitam tiba-tiba bergetar sebelum langsung berubah menjadi sinar hitam, segera lalu mengambang. Kemudian Lindong terkejut ketika melihatnya berubah menjadi bukit hampir 1000 kaki hanya dalam beberapa detik. Puncak penjara berat itu berputar ketika perlahan tumbuh, kemudian tiba-tiba turun sebelum menghantam arena batu besar itu dengan bunyi keras. Arena batu ini telah dilindungi oleh formasi. Bahkan Lindong tidak bisa menghancurkannya dengan pukulan saja. Namun saat ini, di bawah bayang-bayang puncak penjara berat, itu tampak seperti seekor semut. Ketika bayangannya turun, seluruh klan bergetar hebat seperti gempa. Kemudian seketika, arena batu besar itu langsung pecah menjadi debu. Ketika Lindong melihat bahwa arena batu telah pecah menjadi debu dan puncak penjara berat bahkan tenggelam beberapa ratus kaki di tanah, hal ini membuat Lindong semakin terkejut. Puncak penjara berat ini seperti objek mistik berat yang bahkan bisa menekan dunia. Seperti seluruh bumi tidak bisa menahan beratnya yang menakutkan. Jika kamu melemparkan objek ini, itu sudah cukup untuk meremas bahkan praktisi manifestasi awal, ucap Little Martin. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Puncak penjara berat ini membuatnya senang. Bahkan 4 harta jiwa lainnya tampaknya telah kehilangan nilai mereka. Anda adalah salah satu yang beruntung. Saya percaya bahwa banyak orang seharusnya sudah menduga bahwa puncak penjara berat ini bukanlah benda biasa. Namun, karena mereka tidak memiliki esensi Yuan Power, mereka tidak dapat mengaktifkannya, ucap Little Martin. Lindong tersenyum. Klan Lin dipenuhi dengan individu yang bijaksana dan kuat. Bahkan Lin Nangtian pasti mampir ke klan trofi ini beberapa kali. Lebih jauh lagi, dengan kemampuannya, dia pasti tahu bahwa puncak penjara berat ini adalah harta jiwa yang luar biasa, namun tidak berhasil mendapatkannya. Kemudian, Lindong melambaikan telapak tangannya sebelum puncak penjara berat itu sekali lagi menyusut. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya hitam sebelum terbang ke mulut Lindong. Harta jiwa bumi ini dipenuhi dengan energi spiritual dan itu dapat langsung masuk dalam tubuh seseorang. Dengan hal ini, ikatan antara manusia dan soul treasure atau harta jiwa akan tumbuh. Sampai akhirnya, Lindong akan dapat mengaktifkannya dengan mudah. Sekarang aku telah mendapatkan harta jiwa. Aku berencana untuk mengambil keuntungan dari kekuatan Yuan yang kuat untuk melakukan terobosan ke tahap manifestasi awal, ucap Lindong. Kekuatan Yuan di sini sangat kuat. Jika dia berlatih di sini, dia pasti akan mempercepat pelatihannya. Ya,
saya akan menyiapkan formasi pertahanan agar orang tua Lindsay itu tidak akan berani menerobos masuk dengan mudah, ucap Little Martin mengangguk. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia melompat ke udara dan duduk. Sementara tangannya dengan lembut bergerak dan lubang hitam dengan cepat memanjang dari belakangnya. Ketika lubang hitam itu muncul, sebuah kekuatan melahap segera menyapu. Seketika, semua kabut Yuan Power dalam klan berkumpul di sekitar sebelum mereka dimakan oleh lubang hitam dan mengalir ke tubuh Lindong terus-menerus. Saat ini, aliran kekuatan Yuan yang kuat menyembur ke dalam tubuh seperti gelombang pasang. Sebuah Yuan emas seukuran telapak tangan perlahan berputar, karena itu benar-benar menyerap semua kekuatan Yuan ini. Di samping Yuan Dan, bukit kecil hitam lainnya perlahan berputar. Ini adalah bukit penjara berat yang baru saja diperoleh Lindong. Saat ini bukit kecil ini juga melepaskan cahaya hitam karena menarik kekuatan Yuan yang kuat yang kemudian membungkus dirinya. Kekuatan Yuan tersebut terus-menerus menyapu puncak penjara berat seperti gelombang pasang. Karena perlahan-lahan dibersihkan, warna dari penjara puncak berat berubah menjadi semakin gelap dan padat. Berkat kekuatan melahapnya, pelatihan Lindong mampu berkembang pada tingkat yang menakutkan. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi sebelum Lindong dapat secara resmi naik ke tahap manifestasi awal. Gumam Little Martin merasakan aura Lindong yang berkembang. Dengan bantuan dari kekuatan Yuan yang kuat dalam klan trofi, itu bukanlah tugas yang sulit baginya untuk mengambil langkah. Saat menunggu, setengah bulan berlalu. Dalam waktu setengah bulan ini, hampir semua kekuatan Yuan yang kuat dalam klan trofi benar-benar dikonsumsi sampai hampir tidak ada jejak kabut Yuan Power yang tersisa di klan. Bahkan cahaya dari berbagai harta jiwa mulai redup. Kekuatan melahap Lindong terlalu mendominasi. Itu tidak hanya melahap Yuan Power, tetapi bahkan merusak energi spiritual dari Soul Treasure atau harta jiwa. Setelah melahap begitu banyak kekuatan Yuan, itu tidak diragukan lagi, memberikan dorongan besar untuk Lindong. Pada saat yang sama, aura yang dahsyat memanjang dari dalam tubuhnya. Duduk di arena batu di depan Lindong, Little Martin tiba-tiba berdiri. Ketika merasakan aura Lindong, berdasarkan auranya, sudah waktunya baginya untuk bangun, gumam Little Martin. Seolah-olah Lindong membalas Little Martin. Sosok yang duduk di udara tiba-tiba bergetar. Kemudian, aura yang sangat kuat menyapu dari tubuhnya seperti badai. Arena batu di sekitarnya langsung diledakkan oleh aura itu. Bahkan beberapa harta jiwa dengan paksa diledakkan. Mata tertutup Lindong tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan mengalir di dalam matanya sebelum akhirnya ditembakkan keluar. Setengah detik kemudian, akhirnya melemah sampai benar-benar hilang. Ketika cahaya keemasan di mata Lindong menghilang, aura kuat itu perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, sosok Lindong turun dari udara. Saat dia melirik ke harta klan yang tiba-tiba kosong, dia tanpa sadar tersenyum. Berkat kekuatan Yuan yang kuat di dalam klan trofi, dia akhirnya membuat langkah maju. Saat ini dia telah berhasil maju ke tahap manifestasi. Ayo keluar, sudah waktunya untuk membalas dendam pada Lindsay si tua bangka sialan, ucap Lindong. Mata Lindong menyapu sekitarnya sebelum dia melambaikan tangan ke arah Little Martin. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berjalan keluar dari klan trofi. Saat ia berjalan keluar, niat membunuh tebal muncul dari tubuhnya, begitu membara. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.